Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? I hope you in a good condition. Kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 9. Nanti akan kita bahas kali ini adalah tentang passive voice. Before we start our lesson today, let's pray together. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, disilahkan. Selesai. Okay, student. Now we will learn about passive voice. Passive voice itu apa sih? Nah, sebelumnya tujuan kita untuk mempelajari passive voice itu apa? Oke, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita mengenal istilah misalkan melakukan sesuatu, misalkan menulis. Nah, itu adalah kalimat aktif, diubah menjadi kalimat pasif, ditulis. Nanti tujuannya apa kalian bisa belajar passive voice? Tujuannya adalah kalian bisa merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. You can change active sentences into passive sentences. Oke, anak-anak, learn the following sentences. Coba kalian perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini ya. Kalimat yang pertama, the first sentence is A. The thief stole my grandmother's jewelry. B. My grandmother's jewelry was stolen by the thief. Second sentence is A. I love you. B. You are loved by me. And then the third, COVID-19 caused many deaths. Many deaths were caused by COVID-19. The government is trying to reduce the spread of COVID-19. The spread of COVID-19 is being tried to reduce. Okay, after you learn the following sentences, okay, then I will explain about what is passive voice. From the synthesis, you have learned it. What is passive voice? Passive voice is used to show interest in a person or object that is subjected to an action and not a person or object performing the action. Jadi, kalimat passive voice ini digunakan untuk menunjukkan ketertarikan seseorang atau objek yang dikenai tindakan dan bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan. Bukan orang yang melakukan tindakannya, tetapi objek yang dikenai tindakannya. So, the focus of passive voice is on the action or activity itself. Jadi, fokus dari passive voice adalah kegiatan itu sendiri. Kegiatan atau aktivitas itu sendiri. Not the person or thing performing the action. Bukan orang yang melakukan. Jadi, apa yang dilakukan itu fokus utamanya. Passive construction occurred when you make the object of an action into the subject of a sentence. Jadi, konstruksi dari passive voice itu terjadi ketika kamu menjadikan objek dari tindakan menjadi subjek kalimat. Objek diubah menjadi subjek. Dan subjeknya diubah menjadi objek. Nanti berhubungan dengan pronoun atau kata ganti benda. Itu nanti akan kita gunakan.
Because the main focus of passive voice is the activity itself, we don't pay attention to who caused it to happen, or we just don't know who does it, so sometimes we don't need to mention who did the activity. Karena fokus utama dari passive voice itu adalah kegiatan itu sendiri, maka kita tidak perlu terlalu memperhatikan apa yang menyebabkan itu, atau misalkan kita tidak tahu apa yang menyebabkan atau siapa yang menyebabkan suatu kegiatan itu terjadi. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu menambahkan atau menyebutkan siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Oke, the pattern atau rumusnya bagaimana? In general, the pattern to make passive voice is subject plus to be plus past participle or verb 3 and then adverb or object. Jadi secara umum untuk rumus dari passive voice adalah subject, kemudian to be, kemudian kata kerja bentuk ketiga, kemudian ditambahkan objek atau keterangan. But for writing the passive sentences depend on the tenses of the active sentences. Jadi kalau mau menuliskan kalimat pasif itu tergantung dari tenses kalimat aktif. Misalkan kalimatnya aktif menggunakan simple present. So for the pattern different with present continuous. We will learn the pattern of passive voice for tenses that we have learned in grade 7, 8, and 9. Kita nanti akan belajar passive voice dari tenses yang sudah kita pelajari waktu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Tensesnya apa saja? There are simple present, present continuous, simple past tense, past continuous tense, present perfect tense, and simple future. Jadi ini yang akan kita pelajari. Jadi nanti kita akan merubah kalimat aktif dari simple present, kemudian present continuous, past tense, past continuous, present perfect, dan simple future nanti kita ubah dari aktif menjadi ke kalimat pasif. Oke, let's start. Oke, this is the pattern. Simple present tense. Kalau simple present tense, kalau untuk kalimat aktifnya subject plus verb 1 plus s or es plus adverb or object. Untuk aktifnya itu subject, kemudian kata kerja bentuk pertama yang nantinya ada yang ditambahkan s atau es sesuai dengan subjeknya, kemudian ditambahkan dengan kata keterangan atau objek. If we want to change to passive voice, kalau kita ingin mengubah menjadi kalimat pasif ya, subject plus to be, is or am or are plus past participle of verb 3 plus adverb or object. Kalau diubah menjadi pasif berarti subject kemudian ditambah dengan to be-nya apa? Is, am, are, kemudian ditambah dengan past participle atau kata kerja bentuk ketiga, kemudian ditambah dengan objek atau keterangan. Oke. Contohnya, I love you. Saya mencintai kamu kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, kalau kita ubah menjadi kalimat pasif, saya mencintai kamu, maka akan menjadi kamu dicintai oleh saya. Maka subjeknya nanti I, saya akan menjadi objek, dan you yang tadi objek akan menjadi subjek. Oke, untuk pergantian kata benda atau pronoun, I kalau dia menjadi objek maka I menjadi me. Ya, you tetap you. Oke, coba kita perhatikan. I subjek, kemudian love verb 1, kemudian you untuk objeknya. I love you menjadi you dari objek tadi diubah menjadi subjek you. Kemudian untuk to be-nya menggunakan are karena subjeknya you.
Past participle atau verb 3 dari love, yaitu loved, ada ed di belakangnya. Kemudian objeknya yaitu dari subjek. Dari subjek. Jadi subjek, to be-nya apa, kemudian kata kerja bentuk ketiga dan objek menjadi you are loved by me. I love you menjadi you are loved by me. Saya cinta kamu menjadi kamu dicintai oleh saya. Oke, satu tenses sudah selesai. Kita lanjut ya ke tenses berikutnya. Oke, next. Present continuous tense. Bagaimana untuk kalimat present continuous tense? Untuk aktifnya, rumusnya adalah subjek, kemudian to be-nya itu ya am, is, are, kemudian verb-nya atau kata kerjanya yaitu kata kerja ditambah dengan ing. Itu untuk yang aktifnya. Kalau diubah menjadi pasif, menjadi subjek, kemudian to be-nya is, am, are, ditambah dengan plus being, plus past participle or verb 3, and then plus adverb or object. Jadi kalau pasifnya itu subjek, kemudian to be ditambah dengan being, ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga, dan ditambah dengan objek. Contohnya, my uncle and my aunt. My uncle and my aunt berarti ada dua orang, lebih dari satu. Maka untuk to be-nya menggunakan are karena lebih dari satu. Inviting my parents. Inviting dari kata invite kemudian ditambah dengan ing. Inviting my parents to dinner right now. Paman dan bibi saya mengundang orang tua saya untuk makan malam sekarang. Ya, subjek, to be-nya, verb ing, objek, kemudian kata keterangannya. Kita ubah menjadi pasif. Nah, bagaimana objeknya tadi diubah juga menjadi subjek. My parents, tetap ya, my parents. My parents karena itu ada s-nya berarti kedua-duanya ya. My parents, orang tua berarti dua, lebih dari satu. Maka untuk to be-nya menggunakan are. My parents are, kemudian plus being, tambah being, ditambah dengan past participle atau verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dari invite itu apa? Invite, ada ed-nya. Kemudian adverb atau objek. Tadi ngambilnya dari mana? Dari subjek. Dari sini. Nah, my uncle and my aunt itu berarti dua orang. Nah, untuk dua orang yang kita tidak termasuk kan bisa dikatakan bahwa itu mereka. Ya, lebih dari satu orang dan kita tidak termasuk maka bisa dikatakan mereka. Nah, bahasa Inggrisnya adalah they. They pronoun untuk dia kata ganti mereka untuk dijadikan objek, they menjadi them. Nah, ini pelajaran waktu kelas 8 dulu sudah pernah kita pelajari ya untuk pronoun ya. Kemudian ditambahkan dengan belakangnya yaitu untuk kata keterangannya to dinner right now. Menjadi kalau awalnya my uncle and my aunt are inviting my parents to dinner right now. Paman dan bibi saya mengundang orang tua saya untuk makan malam sekarang menjadi my parents are being invited by them to dinner right now. Orang tua saya diundang oleh mereka untuk makan malam sekarang. Kalau yang tadi paman dan bibi mengundang, sekarang orang tua saya diundang. Oke, sampai sini ya, semoga dipahami ya. I hope you understand the pattern of present continuous tense for active and passive. Oke, next tenses. For simple past tense, masih ingat kan? Past tense berarti lampau. Ciri-cirinya adalah kata kerja bentuk kedua. Untuk kalimat aktif, for active intensive, for simple past tense,
subject, and then verb to, and then object or adverb. Itu kalau aktifnya. Kalau pasifnya, how about the passive? Subject plus was or were, this is to be, and then past participle or verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, and plus object or adverb. Oke, kita menuju ke contohnya. The thief stole my grandmother's jewelry. Tadi seperti contoh di awal tadi ya. The thief stole my grandmother's jewelry. Pencuri itu mencuri perhiasan nenek saya. Kalau diubah menjadi passive voice, berarti perhiasan nenek saya dicuri oleh pencuri. Oke, untuk aktifnya yaitu subject, kemudian verb 2 dari kata steal ya, menjadi stole, kemudian objeknya my grandmother jewelry. Menjadi subject, kemudian was or were. Nah, karena my grandmother jewelry kita menggunakan kata was. To be-nya was. Kemudian kata kerja bentuk ketiga dari kata stole menjadi stolen. Kemudian objeknya dari subjeknya tadi, subjeknya adalah the thief, maka di sini juga bisa kita masukkan the thief. Atau kalau misalkan kita tahu pencurinya itu laki-laki atau mungkin perempuan, misalkan laki-laki, maka kita bisa mengganti menjadi he, hanya saja he-nya tadi diubah menjadi dia. Kalau yang tadi subjeknya he, maka diubah menjadi objek, he menjadi him ya. Menjadi my grandmother's jewelry was stolen by the thief. Kalau thief-nya diganti dia ya, dia laki-laki, berarti my grandmother's jewelry was stolen by him. Oke, bisa dipahami ya? Oke, next pattern. Now is past continuous tense. How about past continuous tense on active sentences and passive sentences? Okay, for active, the pattern is subject and then was or were is to be, and then plus verb ing plus adverb or object. Jadi kalau untuk aktifnya subject plus to be-nya itu was atau were, kemudian ada verb ing, kemudian ada adverb or object atau kata keterangan atau objek. Nah, past continuous tense juga sudah kita pelajari malah barusan ya, kalau tidak salah sebelum materi ini ya. Oke, selanjutnya how about the passive sentences for past continuous tense? The pattern is subject plus was or were, and then plus being, and then plus past participle or verb 3, and then plus adverb or object. Jadi untuk pasifnya subject ditambah dengan was atau were, kemudian ditambah dengan being karena verbnya tadi adalah verb plus ing, kemudian tetap menggunakan kata kerja bentuk ketiga, jadi cirinya itu pasti ada kata kerja bentuk ketiga, kemudian ada adverb atau objeknya. Jadi seperti biasa ya, subjeknya tadi pindah ke objek, kemudian objeknya dipindah menjadi subjek. Kita lihat ke contohnya. He was driving the car. He was driving the car. Ya, mengendarai mobil. Nanti kita ubah menjadi pasif. Bagaimana pasifnya? Ya, mobilnya ini pindah ke depan menjadi subjek, kemudian dianya ini pindah ke belakang menjadi objek. Apa hayo pronoun dari he? Kalau dia menjadi objek, he menjadi him. Oke, menjadi seperti ini. The car was, ya, kemudian ada being, karena di sini ada ing, the car was being, kemudian kata kerja bentuk ketiga dari drive atau mengendarai apa? Driven. Kemudian subjeknya di sini diubah menjadi objek di sini him, by him, oleh dia. The car was being driven by him. Ya, mobil itu ya
dikendarai oleh dia. Kalau yang tadi mengendarai, kalau yang pasif dikendarai. Oke. Sudah paham ya? Oke. Untuk selanjutnya, the next pattern yaitu present perfect tense. Nah, ini juga baru kita pelajari. Untuk rumus present perfect tense. Untuk aktif bagaimana, untuk pasif bagaimana? For the pattern active sentences, subject plus has or have and then plus past participle or verb 3 plus object or adverb. Jadi untuk kalimat aktifnya subjek, kemudian to be-nya has atau have, kemudian kata kerja bentuk ketiga dan kata keterangan atau objek. Nah, kalau kalian masih bingung kapan saya harus pakai have, kapan saya harus pakai has, kapan saya harus pakai was, pakai were. Nah, dibuka lagi video yang kemarin yang tentang has, have, penulisannya bagaimana ya. Oke. How about the passive sentences? For the passive sentences, the pattern is subject plus has or have plus been plus past participle or verb 3 and then plus object or adverb. Jadi untuk pasifnya ada subject, kemudian has atau have, kemudian ditambah dengan been, kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga, ditambah dengan objek atau kata keterangan juga. Kalau misalkan ada kata keterangannya. Oke. Contohnya, I have finished my homework. Finished dari kata kerja bentuk ketiga ya. Nah, karena sudah ada kata kerja bentuk ketiga, ketika diubah menjadi pasif maka perlu ditambahkan kata been. Oke, sama seperti biasanya untuk subjeknya nanti menjadi objek, objeknya menjadi subjek. Menjadi my homework has been finished by me. Kalau yang tadi itu saya menyelesaikan pekerjaan rumah saya, sekarang pekerjaan rumah saya diselesaikan oleh saya. Kalau tadi menyelesaikan, kalau yang ini diselesaikan. Jangan lupa, kalau misalkan kamu menambahkan subjeknya untuk menjadi objek, ini kan tidak harus ditulis. Untuk yang di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa fokusnya adalah yang dikerjakan, bukan siapa yang mengerjakan ya. Jadi by me boleh ditulis, boleh juga tidak. Kalau sekiranya keterangannya itu tidak memerlukan, kalau misalkan saya yang bercerita, saya berbicara langsung kepada seseorang, saya telah menyelesaikan pekerjaan saya. Misalkan saya telah menyelesaikan PR saya. Ketika saya mengatakan PR saya sudah selesai. Nah, boleh seperti itu. Tidak perlu menyebutkan saya lagi. Jadi, yang di sini kan tertulis PR saya telah saya selesaikan oleh saya. Yang menyelesaikan adalah saya. Oleh saya tidak perlu disampaikan juga tidak apa-apa. If it's not necessary, so it's okay if you don't give the object for passive. For next pattern, simple future tense. Ini juga baru kita bahas ya, simple future tense ya. For the active sentences, the pattern is subject plus will plus bare infinitive. What is bare infinitive? Jadi bare infinitive ini adalah kata kerja yang bisa digunakan tanpa menggunakan kata to. And what about the passive sentences? Bagaimana untuk kalimat pasifnya? For the pattern, for passive sentences, subject plus will be, ya ditambahkan be, and then plus past participle or verb 3, and then object or adverb. And how about the passive sentences? For the passive sentences, the pattern is subject plus will be plus be, ya, plus past participle or verb 3, and then plus object or adverb. Oke, contohnya,
We will win the competition. We will win the competition. Kita akan memenangkan kompetisi itu. Kita ubah menjadi kalimat pasifnya bagaimana? Oke, competition objek berubah menjadi subjek. Kemudian kata we berubah pronoun menjadi objek, pronoun atau kata ganti bendanya bagaimana untuk we, yaitu us. So, the competition will be won by us. Kalau yang tadi kita akan memenangkan kompetisi, kalau yang sekarang kompetisi akan dimenangkan oleh kita. Okay, until here I hope you understand 6 pattern for passive voice, and then I will give you another examples atau contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya dari penggunaan passive voice. Jadi, untuk active, she writes a book. Oke, kira-kira ini tensisnya apa? She writes a book. Ya, tensisnya adalah simple present tense. Kenapa? Kok tahu itu simple present tense? Writes ada S-nya. Setelah subjek kata kerjanya ada ES-nya atau S-nya. Maka termasuk simple present. Diubah menjadi pasif. A book are written. Buku itu ditulis. Nah, kalian boleh menambahkan a book are written by her. Boleh. Next. I am studying English at school. Kita ubah. English was studied by me. Saya sedang belajar bahasa Inggris di sekolah. Ya, seperti tadi ya. I diubah pronoun menjadi objek, jadi me. Kemudian English-nya menjadi subjek. Danny bought new laptop last night. Bought dari kata buy. Itu bentuk keduanya. Berarti sudah jelas itu verbnya verb to. Ayo, tensis apa itu kalau verbnya atau kata kerjanya bentuk kedua? Ya, simple past tense. Karena lampau. Menjadi new laptop was bought by him. Laptopnya dibeli oleh dia. Danny diubah menjadi objek. Kalau tadi sebagai subjek, kalau misalkan kita ganti dia menjadi he, maka untuk kata ganti bendanya, kalau dia menjadi objek maka menjadi him. My sister has started a new job this week. My sister has started. Nah, sudah bentuk ketiga itu. Maka ditambahkan been setelah to be-nya. A new job has been started by her. Kakak saya telah memulai pekerjaan baru minggu ini. Pekerjaan yang baru telah dimulai oleh kakak saya. Boleh ditambahkan this week-nya, boleh ditambahkan. Oke, semoga tambah mengerti ya, tambah paham ya. Oke. What have we learned today? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita membuat resumnya hari ini. Ayo, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang sudah kita pelajari hari ini yang pertama, passive voice is used to show interest in person or object that is subjected to an action. Jadi kalimat pasif atau passive voice digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan. Ya. Objek yang dikenai tindakan. Kemudian menggunakan kata kerja bentuk ketiga, use verb 3 or past participle. Jadi menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Di semua tenses ya, menjadi kata kerjanya menjadi bentuk ketiga. And then the focus of passive voice is on the action or activity itself. Fokus dari passive voice itu adalah kegiatan itu. Kegiatan yang dilakukan itu sendiri. Jadi bukan subjek atau siapa yang melakukan. Nah, kemudian passive contraction occur when you make the object of an action into the subject of sentences. Jadi seperti tadi
subjeknya tadi diubah menjadi objek dan objeknya tadi diubah menjadi subjek. Ketika subjek diubah menjadi objek, maka kita harus menggunakan kata ganti bendanya itu. Misalkan I menjadi me, he menjadi him. Nah, kalau misalkan lupa untuk pronounnya atau kata gantinya, kalian bisa melihat video tentang simple present tense and then present continuous tense and then pronoun di video kelas 8. Kalian bisa melihatnya. Ya, silakan dilihat kalau misalkan masih lupa. Kemudian untuk tensesnya, misalkan kalian lupa kapan penggunaan to be itu menggunakan was atau were, menggunakan has atau have, menggunakan is, am, are, dan seterusnya, kalian juga bisa melihat ke video sebelumnya. Oke, itu adalah yang sudah kita pelajari hari ini. I think that's enough for passive voice lesson, untuk pelajaran passive voice. And I hope you understand and then you will practice to make passive voice sentences for 6 tenses that we have learned it before. Okay, keep studying. See you later. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.